Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Cerita Dong Mas. Untuk kisah kali ini, masih ada sebuah cerita dari akun Twitter Agil Saputra, dan untuk kisah yang saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Adi Wedok. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Seorang kakak laki-laki yang mengaku sering didatangi adik perempuannya yang sudah meninggal. Narasumber Tony, bukan nama sebenarnya, beliau adalah saksi yang dengan sang kakak, tokoh utama di cerita ini. Nama saya Tony, 61, tahun 1989 saya bekerja di sebuah rumah keluarga di Temanggung. Saya bekerja sebagai tukang bersih-bersih lah di situ, keluarga yang cukup kaya. Rumahnya besar, dihuni 6 orang, 4 orang dan 2 ART, salah satunya saya. Saya nyaman di situ sudah seperti keluarga sendiri, tidur makan juga satu meja. Pokoknya keluarga yang sangat baik, bapak dan ibu kalau saya nyebutnya, seperti menganggap saya seperti anak sendiri. Anak pertama laki-laki sebut saja Adi, umurnya terpaut 4-5 tahun lah lebih tua saya, dan anak kedua perempuan sebut saja Rani umurnya sekitar 10 tahunan waktu itu. Dengan usia kakak beradik yang terpaut jauh, tentulah mereka berdua sangat dekat. Saya melihat sejak punya adik, Rani, Adi jarang sekali bermain keluar dengan teman sebayanya. Dia lebih memilih bersama adiknya di sela-sela dia jeda libur kuliah. Sepengetahuan saya Adi adalah anak yang sangat pintar. Di tahun 1995 Adi sudah menyandang gelar S2 dengan adiknya yang baru masuk SMP. Singkat cerita di tahun 96-97 kalau tidak salah mereka sekeluarga pergi ke sebuah tempat pemandian. Waterpark kalau sekarang mah. Waktu itu saya ingat acara, padusan, sejenis tradisi Islam Jawa sebelum menyambut bulan puasa, biasanya pada mandi di tempat pemandian umum gitu. Tadinya saya diajak, tapi karena di rumah banyak kerjaan, saya memilih untuk jaga di rumah saja. Entah gimana ceritanya, ternyata di pemandian itu terjadi insiden, jadi si Rina itu hilang di pemandian itu. Karena saking ramainya, sampai akhirnya Rina ditemukan tenggelam. Pas dievakuasi katanya belum meninggal, tapi karena katanya air sudah masuk ke paru-paru nyawa Rina tidak tertolong pas mau dibawa ke rumah sakit. Saya tidak tahu menau, tahu-tahu ada ambulan datang ke rumah bawa jenazah. Kaget banget sih, soalnya tiap hari si Rina ini suka jahilin saya. Tadi pagi waktu berangkat juga masih ketawa-ketawa. Saya yang ikut membuka pintu ambulan, ternyata ada Adi yang ikut di dalamnya, tengah menangis di depan jenazah Rina. "Mas Tony," Adi berurai air mata memanggil saya. "Rina, Mas Tony," sambil dia turun lemas. "Saya papa," sementara para perawat menurunkan jenazah Rina yang sudah dikafani. Seketika saya pun ikut menangis, sembari masih berpikir apakah ini benar-benar terjadi. Saya mencoba menenangkan Adi. Singkat cerita, proses pemakaman selesai. Dan pada malam harinya, biasa ada tradisi, melekan, di rumah duka, sementara warga, melekan, di depan rumah. Saya menemani Adi yang tengah melamun di pekarangan belakang rumah. Saya pun duduk di sebelahnya, tak enak hati dan bingung untuk memulai percakapan. Sambil saya membawa segelas kopi saya bicara, "Iki mas ngopi?" Adi menjawab dengan nada lemas, "Yo mas," sambil mengusap-usap wajah. Beberapa menit kita hening tak ada pembicaraan. Dan tiba-tiba Adi menangis sesenggukan, "Adek wes raono mas. Aku sing salah, kudune aku sing ngawasi. Adek sudah gak ada mas, aku yang salah, harusnya tadi aku ngawasin adek." Saya mencoba menenangkan, "Wes mas, sing tabah, saiki adek didongakno wae, udah mas yang tabah, sekarang adek didoain aja." Sambil mengusap air matanya Adi menjawab, "Yo mas." Singkat cerita 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan 1000 hari sudah lewat, tapi saya lihat hanya Adi yang masih sangat berkabung. Dia suka ngelamun di teras belakang, kadang terlihat menangis dari kejauhan.
tapi buru-buru diusap ketika saya sedang bersih-bersih di depannya. Dan di suatu malam, saya memergoki Adi berkelakuan aneh. Jadi waktu itu sekitar jam 11-an, ketika saya mau mengecek gembok pintu gerbang, saya melihat Adi sedang berdiri sambil berkaca. Jadi kamar saya itu misah dari rumah, di pinggir pekarangan, dan jalan menuju pintu gerbang itu melewati kamar Adi, yang waktu itu tirainya belum ditutup, dan lampunya masih terang. Saya melihat Adi sedang mengenakan seragam SMP milik Rina. Berkaca, melenggak-lenggok, sambil senyum-senyum gitu, saya sempat berhenti dan melihat mendekat ke jendela itu, tapi beberapa saat, Adi sepertinya sadar kalau sedang diintip, dia pun melihat saya lewat pantulan kaca cerminnya. Bukannya malu atau gimana, Adi malah tersenyum, tidak menoleh, tapi memandang lewat pantulan cerminnya, dan dia berkata, Mas Tony. Sisi-sisi, sambil menutup mulutnya, saya buru-buru menundukkan badan, tapi yang bikin saya ngeri. Suara itu jelas bukan suara Adi, tapi suara Rina. Karena saya sangat hafal semua logat dan suara semua keluarga di rumah ini, saya langsung lari ke kamar, dan tidak jadi mengecek pintu gerbang depan. Di kamar saya mencoba berpikir kalau itu bukan suara Rina, tapi suara Adi yang sengaja dibuat-buat, tapi ngeri dan aneh saja, melihat seorang cowok memakai baju seragam SMP cewek, dan melenggak-lenggok di cermin di malam hari, sambil senyum-senyum pula. Keesokan harinya, semua seperti biasanya, tapi pagi sekali, Adi sudah terlihat duduk di teras belakang, sambil melamun, matanya hitam cekung, seperti orang kurang tidur. Saya yang biasanya menyapa, masih takut untuk memulai pembicaraan, karena kejadian semalam. Tapi tiba-tiba saja Adi berbicara, wah mau bengira iso turu aku mas, wah tadi malam aku gak bisa tidur mas, emang kenapa mas? Sahut saya, mengkotak kritani mas, nanti saya ceritain mas, kata Adi. Siang harinya, Adi menepati janjinya untuk bercerita kepada saya kenapa dia semalam tak bisa tidur, tapi sepertinya Adi mau ini dirahasiakan. Adi menghampiri kamar saya, dan bercerita. Mas tak ceritani tapi ojo omong sopo-sopo yo, saya ceritain tapi jangan ngomong siapa-siapa ya. Iya, mangnya gimana tuh? Aku senang tenan mas, aku senang sekali mas. Gimana maksudnya mas? Mau bengi jam 11, Rina bali mas, tadi malam Rina pulang mas. Pulang gimana maksudnya? Saya semakin tidak paham pembicaraannya. Rina bali nyikep aku mas. Rina pulang meluk aku mas. Istighfar mas, Rina itu sudah tidak ada. Kamu harus ikhlas menerima kenyataan ini, ucap seseorang dengan nada lembut, mencoba menenangkan. Namun, dengan penuh amarah, seseorang lainnya menjawab, bukan, Rina itu masih hidup. Yang dikubur kemarin bukan Rina. Tidak, Rina itu sebenarnya masih hidup, yang dikubur itu bukan Rina. Hehe tapi jangan ngomong bapak ibu dulu ya, belum saatnya kata Rina semalam. Adi pun pergi begitu saja. Saya mulai berpikir kalau Adi mulai ada gangguan kejiwaan, tapi anehnya di depan bapak ibu dia biasa saja, bahkan sejak malam itu dia menjadi ceria, sampai pernah bapak ngomong ke saya, Alhamdulillah ya ton, saiki Adi wes isoh ngguyu maneh. Alhamdulillah ya ton, sekarang Adi sudah bisa tertawa lagi. Beberapa bulan kemudian, keceriaan Adi mulai tidak bisa terkontrol, yang akhirnya membuat bapak dan ibu tahu kalau Adi mengalami gangguan jiwa. Sebagai tamatan S2, yang masih muda, dia tidak bisa bekerja karena depresi itu, walau tidak berbahaya tapi kadang membuat saya sedih ketika Adi bercerita hampir setiap hari, tentang Rina yang suka menemuinya setiap malam. Saya juga capek ngingetin Adi untuk ikhlas, istighfar dan lain-lain, karena dia selalu marah bila ada yang mengatakan Rina sudah meninggal. Keluarga sudah mencoba terapi medis tapi saya lihat sepertinya tidak ada hasil. Adi selalu menyangkal kalau dia masih waras. Pernah Adi dibawa ke rumah sakit jiwa, tapi dia selalu minta pulang. Dengan alasan itu tadi, kalau dia masih waras, akhirnya Adi dirawat jalan, minum obat pun dia tidak pernah mau, sampai-sampai kami harus mencampurkannya ke dalam makanan dan minumannya. Adi tidak tampak seperti orang depresi pada umumnya, bahkan nih kalau orang yang baru kenal, gak bakalan nyangka kalau dia punya gangguan jiwa. Saking keselnya saya, suatu hari pernah saya tanggepin tuh cerita dia.
Saya pernah bertanya, "Mas, Rina itu kalau datang, apa cuma malam saja?" Tanya seseorang dengan nada penuh rasa ingin tahu. "Iya, Mas. Rina kalau siang nggak mau pulang," jawab Adi sambil mengangguk, memperkuat pernyataannya. "Kenapa kalau siang nggak mau pulang?" "Ya gak taulah, besok malam tanya sendiri aja ke Rina." Karena obrolan semakin absurd, saya pun tidak menanggapinya. Keadaan seperti itu bertahan hampir 2 tahun, sampai akhirnya di suatu malam, di tahun 1998, ketika saya mendengarkan radio di kamar, saya mendengar suara orang ngobrol, diiringi suara kecipak air. Dari kolam ikan depan kamar saya, suaranya sepertinya Adi. Saya acuhkan saja karena saya juga sudah agak ngantuk, tapi setelah saya dengar dengan seksama, sepertinya suara itu 2 orang, seperti ada suara perempuan. Saya kecilkan suara radio, dan memang benar di luar ada suara 2 orang lagi ngobrol. Perasaan saya sudah tak enak waktu itu, tapi saya masih mencoba berpikir kalau itu suara Adi yang dibuat-buat. Saya singkapkan tirai seukuran mata saya. Dan di situ saya melihat Adi sedang mengobrol dengan seorang wanita, mirip Rina, kalau dilihat dari tubuhnya, tapi wajahnya hitam pekat dan matanya merah menyala menghadap ke arah kamar saya. Sedang berbincang dengan setengah kakinya berada di dalam air kolam. Ternyata ada yang benar-benar pulang. "Rina, itu tidak mungkin, pasti jin yang berpura-pura menjadi Rina," untuk mengelabuhi Adi yang sangat menyesal dan belum ikhlas kehilangan adiknya, Rina. Saya benar-benar tidak bisa tidur malam itu. Saya pikir Adi gila, tapi ternyata, saya tidak tahu ya. Yang pasti saya lihat Adi ngobrol dengan sosok yang menyerupai Rina di kolam waktu itu. Sekira 2-3 hari kemudian saya melihat Adi berkelakuan aneh lagi. Malam hari sekitar jam 11-an, Adi mengenakan baju Rina, kekecilan gitu, tapi tetap aja dipakai, dan lenggak-lenggok di depan cermin. Saya tidak berani mendekat, dari kejauhan saja saya melihat. Lewat jendelanya yang tidak ditutup, dia terus-menerus bergaya di depan cermin, dengan mengenakan baju adiknya yang kekecilan banget, dan saya bergidik ngeri ketika dia berbalik badan, dan menyadari bahwa saya melihatnya. Dia malah tertawa-tawa, sambil menunjuk-nunjuk ke arah saya. Saya justru terpaku melihatnya, bergerak pun tidak bisa. Dan tiba-tiba listrik rumah padam. Suara bapak memanggil saya, "Ton, Ton. Tolong itu listriknya anjlok." "Nggih," sahut saya. Saya berjalan menuju meteran listrik di depan rumah, yang mana jalannya harus melewati jendela kamar Adi, sambil agak ketakutan. Saya jalan dengan membawa senter, pas lewat depan jendela itu, entah kenapa, saya rasanya pengen nengok aja. Langkah saya sempat terhenti di depan jendela. Tapi ada bau ikan busuk. Merinding. Saya pun mempercepat langkah. Buru-buru menghidupkan listrik. Sesaat setelah listrik menyala, terdengar suara ibu dari dalam rumah, "Adi, ii." Saya pun bergegas berlari ke dalam. Ternyata ibu kaget melihat Adi mengenakan baju Rina tengah jongkok di lantai, sambil menggaruk-garuk kuku kakinya sampai berdarah. Nyebut di," kata ibu. Adi seperti tak menggubris. Tiba-tiba saja Adi tertawa terbahak-bahak dan pingsan. Ibu menangis. Saya bersama bapak angkat Adi ke ranjangnya, dan ibu menyeka lukanya sambil menangis bilang, "Kenapa sih kamu nak?" Ibu juga mengganti baju yang dipakai Adi. Ini momen yang sangat menyayat hati bagi saya. Bapak mengajak saya keluar, kita pun ngobrol-ngobrol di ruang tamu. "Sebenarnya Adi itu kenapa, ya, Ton?" tanya seseorang dengan nada penasaran. "Wah, saya nggak tahu, Pak," jawab yang lain dengan ragu. "Kamu suka merasakan nggak sih? Kalau Adi tingkah lakunya aneh," lanjutnya, mencoba mencari kepastian. "Saya dulu pernah sekali, Pak, lihat Mas Adi seperti itu." "Seperti itu gimana?" "Yaitu, make bajunya dek Rina." "Lo kamu kok gak ngomong sih, Ton?" "Wah, saya juga bingung, Pak, pengen ngomong tapi takut kesalahan." Mengobrollah panjang lebar antara saya dengan bapak, tentang Adi. Sebenarnya saya ingin cerita soal saya melihat sosok seperti Rina dan Adi di kolam, tempo hari, tapi hati saya sepertinya tidak sampai, takut membuat bapak dan ibu semakin sedih. Keesokan harinya semua berjalan normal. Adi juga bangun pagi seperti biasa duduk di teras belakang rumah.
seperti tidak terjadi apa-apa. Saya yang tengah menyapu di depannya, tiba-tiba dia bilang, "Mau bengi Rina bali meneh mas, tadi malam Rina pulang lagi mas, tapi pas mulih ngejak aku. Tapi pulangnya ngajak aku. Saya janjiin dong, tapi dengan syarat saya harus ngomong bapak dan ibu. Tapi Rinanya gak mau, ngotot gak usah bilang bapak ibu, karena bingung, saya langsung aja pergi, meninggalkan Adi yang malah senyum-senyum sendiri. Karena mengganjal, saya lapor saja sama bapak, keluarga bingung, gimana caranya biar Adi sembuh. Ibu sempat mengusulkan kalau Adi diruqyah, soalnya dulu pernah dimasukin RSJ tapi tidak ada perkembangan yang signifikan. Tapi karena bapak itu tipe orang yang rasional, bapak memilih Adi untuk dimasukkan di RSJ lagi. Gak sampai setahun Adi pulang ke rumah lagi, saya pikir Adi sudah sembuh. Tapi ternyata Adi masih seperti dulu, masih suka memakai baju-baju Rina. Obat-obatan dari RSJ juga cuma bisa buat Adi tidur aja. Tapi suatu hari ada teman akrab bapak yang menyarankan agar Adi diruqyah. Awalnya bapak tidak mau, tapi karena didesak oleh ibu, akhirnya bapak mau Adi diruqyah. Kira-kira seminggu kemudian, Adi diruqyah. Singkat cerita, setelah diruqyah Adi memang gak kumat lagi, tapi sejak itu lama-kelamaan Adi menolak untuk makan, misal maupun tidak lebih dari 2 sendok. Bulan-bulan berlalu, berganti tahun. Adi yang gagah menjadi kurus kering, bahkan berjalan pun tidak nyaman, tapi sudah jarang meranyau tentang Rina. Dan keesokannya sekitar jam 5 pagi, Adi ditemukan meninggal, dengan masih memakai pakaian adiknya, Rina, di kamarnya yang terlihat sangat berantakan. Benarkah Adi itu tidak gila? Benarkah Rina itu pulang ke rumah? Sejak saat itu, saya sudah mulai tidak nyaman bekerja. Akhirnya saya mencari 1000 alasan untuk pamit mengundurkan diri. Saya sudah tidak sanggup melihat kepiluan ini. Dan cerita kali ini pun selesai.